warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 208. Yang sama kita hormati Bapak Wali Nagari Sungai Lanse beserta jajarannya. Yang kita hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Raya Baitur Rahman Sungai Lanse. Yang kita hormati bapak-bapak, angku-angku, nenek mama, alim ulama, cadiak pandai, suluh bendang dalam nagari, kapai tampe batanyo, kapulang kabakeh babarito, ibu-ibu, pemuda, pemudi, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh, insyaallah yang hadir subuh ini mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata yang indah kecuali mengucapkan puji, meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat nikmatnya. Yang sangat kita rasakan adalah nikmat umur, nikmat kehidupan, sehingga pagi ini dapat kita kembali dipertemukan oleh Allah. Saudara-saudara kita sekarang, bapak dan ibu, satu persatu sudah mulai diambil, dipanggil, dijemput oleh Allah. Ditampiambo di Padang, bapak ibu, ikut beberapa minggu kok, dalam jangka 10 hari dipanggil 7 orang. Itu dipanggil, banyak yang tidak sakit, pusing saja sebentar sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kapan bapak ibu? Belum tentu. Nah, tentu kita bersyukur kepada Allah, kita masih disediakan nikmat umur, nikmat kehidupan. Artinya masih ada kesempatan untuk beramal, untuk beribadah, karena juga kita akan berangkat meninggalkan dunia ini. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang bapangke mati, dak bapangke mati, yang gak puak nang kurui profesor jenderal
bapak ibu, ustadz, 100 tahun lagi ya. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Apalagi sekarang konon kabarnya malaikat maut berada di Sumatera Barat. Kemudian nikmat keimanan, alhamdulillah. Nikmat Islam, intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain tidak bukan adalah iman. Dengan iman kita hidup, untuk iman kita berbuat. Dalam keadaan beriman kita kembali kepada Allah. Biar zaman berubah, akidah dan iman jangan sampai goyah. Biar masa berganti, akidah dan iman jangan sampai mati. Dari akibat era globalisasi, informasi, komunikasi, namun iman tetap sebagai filter penyaring dalam kehidupan. Insyaallah orang apabila selalu di bawah imannya akan membawa keselamatan. Seorang pemimpin yang beriman. Seorang pejabat yang beriman. Seorang petani yang beriman. Seorang pedagang yang beriman. Semuanya sudah beriman. Apa kata Allah? Walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin min samar. Seandainya penduduk Sungai Langse, penduduk Sijunjung, penduduk Sumatera Barat, penduduk Indonesia beriman bertakwa kepada Allah, akan kami datangkan keberkatan dari langit dan dari bumi, insyaallah. Kemudian nikmat Islam, alhamdulillah. Agama yang diridhoi, agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Luar biasa nikmat Allah. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita masuk ke dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Ayat yang kita baca tadi, wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, total, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Islam. Mata kita, telinga kita, mulut kita, kaki kita, tangan kita, pergaulan kita, rumah tangga kita, Islam. Kalau kita contohkan Islam kita, Islam pohon cengkeh. Bagaimana Islam pohon cengkeh Pak Ustaz? Kita ambil batang cengkeh, kita kupas, kita cium, bau aponya Pak? Bau cengkeh. Kita ambil daun cengkeh, kita patah, kita cium, bau aponya? Bau cengkeh. Kita ambil mana buah cengkeh tu, kita patah, kita cium, bau apa bu? Bau cengkeh, tidak bungkuli manir Pak. Islam pohon cengkeh. Namun sekarang bermacam-macam Islamnya. Ada Islamnya Islam KTP, ada Islamnya Islam ibadah, ada Islamnya Islam keturunan, ada Islam syahadat, membaca 2 kalimat syahadat fasih dengan artinya waktu dia nikah, hafal dengan artinya. Tetapi siap muka solat indah lain, baca Al-Quran tidak bisa, pergaulan na'udzubillah. Ada Islamnya Islam KTP Pak, boleh KTP agama Islam, pakaian, cara mencari rezeki tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam KTP, Islam keturunan, papa Islam, mama Islam, kakek Islam, nenek Islam, otomatis anak cucu Islam. Tapi sikap, tingkah laku, kesehariannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Judi berjalan dua, ampok jadi dua. Islam, yuk Islam. Ada Islam ibadah, nyo rajin ke ibadah, ke masjid, ke musola.
Pai ke masaji semua orang Eropa. Tapi pai ke pasar, pai ke masaji semua orang pulang dari Makkah. Pai ke pasar semua orang Eropa. Pantas. Apa dikatakan oleh para modernis, para reformer atau pembaru Islam, Muhammad Abduh, Ibnu Rus, Ibnu Sina katakan, hancurnya Islam itu bukan dari orang lain, dari tubuh umat Islam itu sendiri. Zaman sekarang zaman televisi, zaman-zaman bukti. Kita buktikan Bapak dan Ibu-ibu. Kita lihat sekarang pergaulan umat Islam. Tidak ada rasa malu leh. Baru SMP, SMA, baru ada orang laki bini, Pak. Pakaian umat Islam, na'udzubillah. Kita cari di televisi itu dua pembawa acara, satu laki-laki, satu perempuan. Amanan, rapi pakaian Bapak Ibu. Kalau laki-laki seperti Ustaz Syariah Saher, baju pakai jas, pakai dasi, bahkan kapalnya pakai songkok. Yang laki-laki, yang perempuan, na'udzubillah. Roh pendek lah tu. Pantas apa yang dikatakan oleh para pembaru Islam. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Ini nikmat Allah, Bapak dan Ibu-ibu. Seiring dengan itu selawat merangkaikan salam. Tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Beliau berhasil membawa manusia dari manusia-manusia yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan kepada manusia yang mempunyai pengetahuan, yang dikenal sekarang dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dengan iptek ini Bapak Ibu, dunia ini menjadi kecil. Kok kecil Pak Ustaz? Mungkin anak wak di Jakarta atau di Jepang sana atau di Malaysia sana, awak kangen plus rindu ingin bertemu. Waktu tidak ada, uang tidak punya. Tekan saja nomor sekian Bapak Ibu, nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah ku Aisyah. Iyo mama. Ndak pulang Aisyah. Ndak ada mama papa. Mungkin tahun depan Aisyah pulang. Bisa kita bicara Bapak Ibu? Bisa. Yo di mana? Yo di Malaysia. Awak di Sungai Lanse. Nampak gambarnya sekali? Iptek. Makanya di dunia kecil, dengan iptek orang bisa maju Bapak Ibu, dengan iptek bisa orang mundur, bisa hancur kehidupan, hancur masa depan. Dengan iptek bisa cepat mati Pak. Kok capek mati Pak Ustaz? Ambo calik di YouTube, aduh pernah jadi di Padang, ini sadiang mambo onda. Api ko masuk loh. Nah, diangkat api ko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia dajon ko dajon. Bilo Dewi bersobok je dajon. Lampu lah merah Bapak Ibu. Ndak tentu lampu merah ko lai. Lewat jo langsung baradu mati gara-gara it. Anak kita hancur Bapak Ibu. Kuah. Kalau tidak hati-hati awak, hancur kehidupan, hancur masa depan, hancur rumah tangga, hancur sekolah, semuanya hancur. Sebalah keluar saudara Bapak Ibu, saja diminta, ya Pak. Kalau orang beriman memegang ini, maka muncullah yang baik-baik. Kalau dipegang orang tidak beriman, macam-macam keluarnya Pak. Asing gua kini cari lah tu. Tega dan teganya seorang kakek memperkosa cucu kandung. Ada Bapak Ibu? Ayah kandung memperkosa anak kandung. Mintuo dominantu berbuat maksiat. Bapak
bapak dan ibu nih, gara-gara iftik. Saya seorang guru, bapak ibu, itu sering ditangkok HP-nya kok. Nah, suatu kali bapak ibu tatangkok ini bagian perempuan. Mana aku esoknya dicari kodong pengerima, diambil HP-nya, gambarnya na'udzubillah bapak dan ibu. Kelas 1 SMP baru. Dipanggil orang gayanya, maduk lo kawaknya. Assalamualaikum. Bapak panggil ke sekolah go. Duduk lupa aja. Ambo guru agama. Saya diam aja, ambo anak apa mencari HP. Aku HP isinya pak. Ambo calian baru tak kajinya pak. Nah, ini bapak ibu perlu kadang kita hati-hati. Gara-gara iftik, makanya iftik itu perlu didasari dengan imtak, iman dan takwa. Kalau indah, hancur kita. Inilah Rasulullah dari manusia-manusia yang tidak mempunyai pengetahuan kepada manusia yang mempunyai pengetahuan. Dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dengan iman hidup akan terarah, dengan seni akan menjadi indah. Bapak dan ibu jamaah subuh insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam tadi kita dipertemukan, subuh ini juga kita dipertemukan melalui salat berjamaah subuh mubarakah. Mudah-mudahan betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan saja Bapak Ibu. Kemarin sudah kita sampaikan untuk apa Rasulullah itu diutus oleh Allah. Yang pertama, lain masih terkena Bapak Ibu yang malam tadi, untuk memperbaiki akhlak manusia. Yang kedua, sebagai uswah, sebagai contoh suri tauladan di segala aspek kehidupan. Yang ketiga, rahmatan lil alamin. Yang nomor satu sudah, sekarang nomor dua, sebagai uswah, contoh suri tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh di segala kehidupan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu nyokete, waktu remaja, nyo dewasa, sebagai pemimpin, sebagai ayah, sebagai pedagang, sebagai suami. Luar biasa contoh Bapak Ibu. Ini guna peringatan itu. Seorang pemimpin yang kuat imannya. Rasulullah dirayu dengan bermacam rayuan, dengan harta, takhta, wanita, tapi tidak mampu Bapak Ibu. Walaupun matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku akan tetap mengembangkan Islam. Luar biasa Bapak Ibu. Mudah-mudahan pemimpin kita ke depan dan kita semua betul kita contoh. Kalau lekwe insya Allah kita selamat. Pemimpin kalau kue manyo ndak kalau dirayu sogo manyogo ndak akan terjadi. Nah, bagi kita sekarang Bapak Ibu rayuan di kampung gua, harta, takhta, wanita, tambah narkoba, Pak. Ya, menghalalkan segala cara. Punya orang, punya awak juga, oto orang, oto awak juga, tanah orang, tanah awak juga, bini orang, jamin awak juga. Kenapa? Rem kebanana habis. Ya, itu Rasulullah luar biasa. Makanya contoh sebagai pemimpin. Kemudian juga seorang pemimpin yang tawaduk, rendah hati.
selalu ingat kepada umatnya. Sehingga Rasulullah tu mau meninggal dunia, umatku, umatku, solat, solat, pelihara wanita, pelihara wanita. Lata mati bapak ibu tatana umatnya. Lata mati. Kalau pemimpin kau bapak ibu, pemimpin tawaduk, rendah hati, tidak sombong. Kalau kita contohkan pemimpin batuang, bapin batuang pasal, batuang salah tingginya, dia calik ke bawah, ane calik rabuang. Batanyo batuang ke rabuang, buang, yo tuang. Layaman di bawah buang, lai tuang. Lain krisis ekonomi buang, indah tuang. Angin kancang badai pun tiba, calik batuang tu baik bu. Sibuknya tu. Ya, lama di bawah. Ini pemimpin tawaduk, rendah hati, tidak sombong. Nah, mudah-mudahan ke depan bapak ibu pemimpin kita, pemimpin yang tidak sombong. Aku kadang-kadang lah tiba di hati bapak ibu alupo nan di bawah. Padanya sampai kata gara-gara orang di bawah apa? Mana susah orang di hati pada orang di bawah bapak ibu? Mana susah pak? Susah orang di bawah. Macam contoh Pak Ustaz, orang memanje batang pinang pak. Nampak yang susah di bawah, alah diangkit tu. Pada arwah-arwah pembuangnya lagi pijak kepala tawan tiba dia teh. Tiba dia teh lupa yang di bawah. Kontu isteri den, kontu keluarga den, kontu anak den. Benar lah payah mengkit di bawah. Sadonya makan. Asing bola gadang Pak Ibu. Anang gadang. Gaji gadang. Oto gadang, tunjangan gadang, adonan maliang, adonannya maliang gadang. Yang namanya korupsi, manipulasi, mencuri di atas kursi, menukar kwitansi. Ini manusia yang lupa diri akan dikutuk oleh Ilahi, baik dunia maupun akhirat nanti. Satu persatu sudah dipanggil ke pengadilan negeri, bahkan sudah ada yang masuk dalam terali besi karena membagi uang rakyatnya sendiri. Ada gara-gara daging sapi, ada juga dana ibadah haji, EKTP di televisi, kemarin bantuan COVID-19 itu kita lihat di rumah kita sendiri melalui televisi. Ini bukan cerita Ustaz saja hari ini. Rasulullah nyacali umatnya, tak kenalnya. Itu contoh. Sebaik disombongkan dah dua Pak Ibu anak kan semuanya di dunia kok. Oh kayu awak sampai di mana kayu awak tu? Oh gagal awak. Iku ayah aku dulu bunda-bunda aku anak tanggung dulu. Oh tinggi pangke, saya di mana sampai pangke tu? Habis hapus. Tidak ada kebanggaan. Bahkan lebih berharga kabau pada awak. Kau pada gua kabau Pak Ustaz? Celilah tak campak pau manusia gadang putih bapak ibu lebih kaja-kaja orang menyapi pak. Enggak takui lapor sama polisi. Tapi kalau pau kabau saja tua wah kaja-kaja orang menyapi. Kok kulitnya bisa kerupuk jange, dagingnya bisa randang jadi dendeng lambo, tulangnya buih, sup cirinya angkut pupuk. Ambo dulu di Padang tu bapak ibu Jawi si minta 3 ekor tiap hari ibu-ibu menjepit ciri Jawi. Pak Ustaz yo makasih pak minta ciri Jawi 2 saya Pak Ustaz buat 2 karuang ke jambo. Ciri Ustaz nang gagal sampai kini tidak pernah minta. Alan ke dibanggaan pak Ustaz minta ciri gak 2 saya dak dur angka dibanggaan isinya ciri kasadonya 29 WC kita bawa calik mato isinya ciri mato, dicalik telingo isi telingo, dicalik hidung ciri hidung, dicalik kuku ciri kuku, dicalik gigi ciri gigi. Dah sekete musuh dapat bebo resek gigi yang masing-masing gini bawa ke hidung pak. Calik lah tu angka dibanggaan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak akan kujadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah, untuk bersyukur kepada aku. Itulah Rasulullah, contohnya pemimpin tawadu, tidak ada kesombongan. Kemudian kita lihat contoh dari Nabi kita, kejujuran luar biasa, sehingga istrinya Khadijah karena yakinnya, karena kejujuran seorang Nabi luar biasa. Nabi bicara kita tentang jujur. Jujur membawa kebahagiaan, jujur membawa ketenangan, jujur akan mendatangkan iman Allah. Allah sayang, malaikat sayang, kasadonya sayang kalau kita jujur. Nah, contoh tu Pak Ustaz, kalau jujur mendapat nikmat Allah. Amba lihat di televisi, Bapak Ibu, seorang pemuda menguji kejujuran seorang tambal ban. Nyola penang ini mandanya, nyodorong ke tambal ban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tolong cek Pak, ban Honda bocor dimakannya tadi, ambo ndak tahu. Padahal nyola pen mah. Abi kombo kamadile Pak, nyo pempaban kok. Sajam, 2 jam, 3 jam, tiba pemuda kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alai baba nanda ambo Pak. Iyo nak 2 bocor aja. Padahal tak 2 bocor kok. Menguji kejujuran di TV yang baca lihat. Barang berkanai 20.000 kuah. Kecek pemuda tadi, ambo nak ke kemari-kemari dah. Apabila tidak jujur, nikmat Allah akan lari Bapak Ibu. Awak nak ke pelanggaran silakan Pak. Dan haramkan kemari. Orang komplek, orang kampung dan haram kemari. Kenapa? Tidak jujur. Bisanya tukar celai. Nyelapin menondanya, nyodorong ke tambal ban yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong cek Pak, ban Honda bocor dimakannya tadi, ambo ndak tahu doh. Habis kau berkemudi Pak. Sajam, 2 jam tibanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alai baba nanda Bapak, ndak ada bocor dona. Mungkin tadi kena tanggul, keluar pentinnya, sudah itu habis anginnya. Ndak ada bocor, bola pulang. Yo jujur orang tambal ban kok Pak, kanu apa jujur Pak, aku rasa kia Pak. Bara dia ge Pak celik di televisi itu apa Ibu, 10 juta Pak. Iko rasa kia Pak. Ambo menguji kejujuran. Artinya Bapak dan Ibu, apabila jujur kita, nikmat akan datang. Pribadi kita, keluarga kita, kampung kita, Indonesia kok kalau jujur Bapak Ibu, negara kaya. Apa saja ada di Indonesia kok? Ya, negara terkaya di dunia. Indonesia, negaranya kaya, umatnya miskin. Iya Bapak Ibu. Hasil laut luar biasa, hasil hutan. Arab itu Bapak Ibu, hasil buminya hanya 1 minyak. Negaranya kaya. Indonesia minyak ada, timah ada, ame ada, batu bara ada, semen ada, batu akik. Sekarang ada masa jiwa. Tumbuh-tumbuhan Arab sana hanya 1 kurma. Mungkin Bapak Ibu ambo datang ke Makkah, ada di sini durian, ada mangga, ada rambutan, ada pokat. Ada Pak? Tidak ada. Yang dari mana? Indonesia. Makanya Indonesia kecil luar. Sepotong surga dipindahkan oleh Allah. Makanya dari dulu sampai kini orang ingin Indonesia. Orang Belanda beralam Indonesia Pak. Orang Jepang. Kini orang Cina Bapak Ibu. Kalau tidak hati-hati awak nyukura sadoe. Kena negara kaya. Kenapa miskin Pak Ustaz? Itu tergantung kejujuran. Ambo baca lihat, ambo dari Padang Patang. Itu dicari di Indaruang sebelah kanan. Bukit Karang Putih. Gara-gara Bukit Karang Putih yang saya ketek tu, Sumatera Barat, Indonesia banyak orang yang kayo. Ribuan umat naik haji melalui Bukit Karang Putih.
Oto mewah, rumah mewah. Bukan putih. Beberapa bulan yang lalu ambo ke Solo, belok ambo ke kanan, alahan panjang, luar biasa nikmat Allah. Ambo celik luar biasa nikmat Allah. Kebun teh, timbo po sungai nanam, ambo celik nikmat Allah. Di muka rumahnya bawang, di kirinya lado, di kanannya lobak. Masya Allah, subhanallah. Negara kaya Indonesia. Kalau tidak jujur maka keberkahan hilang. Ini dicontohkan oleh Rasulullah pernah jujur. Kok manggale yang jujur. Kok memimpin yang jujur. Ayah yang jujur. Suami yang jujur. Insyaallah rahmat Allah turun. Inilah contoh bapak dan ibu yang dimunculkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia mempunyai sifat yang pertama fatona, yang kedua sidik, yang ketiga tabligh, yang keempat amanah. Fatona artinya hebat, pintar, cerdas. Di mana kecerdasan Rasulullah? Mampu mempersatukan umat, mampu mempersatukan sesembahan. Contohnya Bapak Ibu mempersatukan umat. Dulu terjadi pertengkaran untuk meletakkan Hajar Aswad. 4 pimpinan suku. Kata pimpinan suku pertama, saya yang berhak meletakkan. Kedua, ketiga, keempat, hampir saja terjadi pembunuhan. Dengan kehadiran seorang pemimpin Nabi Muhammad SAW, nyo carikan jalan keluarnya. Nyeletakkan sorbannya Bapak Ibu, kemudian nyo ambil Hajar Aswad itu, nyo letakkan di tengah-tengah sorbannya. Sampai ujung sorbannya, silakan pimpinan suku pertama pegang satu, bapak satu, bapak satu, bapak satu. Tolong diangkat. Kampe-ampenya mangke Hajar Aswad kok. Sampai ke tempat meletakkan, Rasulullah juga ikut. Terjadi pertengkaran? Tidak. Tetapi adalah persatuan. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan pemimpin kita ke depan dapat mempersatukan umat. Kemudian yang berikutnya, mampu dia mempersatukan sesembahan. Dulu kan banyak Tuhan tu disembah. Seorang pemimpin yang cerdas mampu menegakkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu yang kita baca tiap solat Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Hebatnya seorang pemimpin, pintar, kemudian sidik, benar. Pemimpin yang pintar dan benar. Biarlah sakete orang yang pintar Bapak Ibu, tapi banyak yang benar. Bawa rahmat. Tapi kalau sakete orang yang benar, banyak yang pintar. Lihatlah tu. Ya, ini harapan kita. Orang-orang yang pintar dan benar, amanah dan juga menyampaikan. Walaupun pahit dia tetap sampaikan Pak Ibu. Nah, inilah contoh-contoh yang dapat kita ambil dalam rangka peringatan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang terakhir, rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad betul-betul rahmat untuk seluruh alam. Bukan saja kita manusia, untuk langit dan bumi tersenyum kehadiran Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu yang hadir hari ini juga bawa rahmat di mana saja kita berada, insya Allah. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih berprestasi dibanding hari ini seluruhnya. Kemarin kurang bersatu, besok di kampung kau Bapak Ibu bersatu awak leh kalau ingin berhasil. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu di tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Itu kata Allah. Kata Rasulullah, al-jama'atur rahmah wal firqatul azab. Berjamaah kita, bersatu kita, rahmat Allah turun. Tapi seandainya hang berahang, heng bereheng, ambil nyuang, demonojin, azab Allah akan datang. Kata Imam Al-Ghazali, hiduplah kamu seperti dua tangan dan jangan kamu hidup seperti dua mata. Bapak tua, mata kanan yang sakit, mata kiri tidak mau menolong.
mata kiri yang sakit, mata kanan bantu. Tapi tangan awak bapak ibu carilah tu, tangan kanan yang kata, ayo tangan kiri yang menggawe, kan ndak dapat. Tangan kiri yang kata, tangan kanan yang menolong. Keduanya kata main garut-garutan. Iqra, baca. Jari awak kau bapak ibu, ini ayat Allah, bacalah. Ikut pelajaran untuk dalam negeri, dalam kampung. Aku barangkali Pak Wali gua, atau Pak Camat, atau Pak Wali Kota, atau Pak Bupati, nyo ndak akan mampu karajo seorang. Ndak ada kekuatan santiang bananya, tapi seorang saya. Apa? Orang pintar, orang hebat, tolong Ustaz Syarial Sahir cie. Allah 100% kekuatan belum. Nih ulama walaupun gadang, jangan sombong loh. Ndak ada kekuatan. Allah 100% bapak ibu alulai. Wah, si jari manis. Orang kaya, konglomerat, orang pakai piang, perantau pulang. Amakonyo cincin di jari manis bapak ibu. Kurang kaya kok pak. Aku nampak yang ketek. Apa yang ketek kok jangan diremehkan pak. Awak kalau ndak ada yang ketek kok pak sansai joa. Kok gatai duan jadi kau dimasukan. Gata talingo jangan cabi jadi ya. Tapi dia ketek selesai dia mah. Pemuda dan pemudi. Calilah pak ibu. Kalau lepas satu di kampung tu kampung walaupun berbeda itu indah. Atau sama saja diciptakan oleh Allah, ndak indahnya dah. Calilah bunga kuning saya dah. Ndak rancak pak. Ndak rancak. Atau manusia kau sama saya bantu suami awak bu sama saya bantu aku ndak baca kak dia pak. Mau dah ada tadi kau aja. Bini sama saya bantu saya dua. Terus dua ya. Beda. Kita tetap satu dia apa? Berbeda tapi satu. Kau contohnya, cie ndak talok, dua ndak talok. Tapi kalau lah kasado-sadonya pak ibu, kali limo-limonya, turun dia tu. Lalu dia bismillahirrahmanirrahim. Karena bersatu bapak ibu. Kau cie ndak talok dah. Kalau bersama-sama tu selesai. Jadi kita di kampung kau saling asa, asi, asu. Jangan kita saling gasak, gesek, gosok. Kita saling merangkul, jangan kita saling memukul. Kita saling membina, jangan kita saling menghina. Bersatu kita bapak ibu. Kece orang awak, duduk seorang basampi-sampi, duduk bersama, balapang-lapang, baik dalam keluarga, baik dalam kampung awak. Mari kita bersatu bapak ibu, menghadapi tantangan rintangan lawan kita sekarang sangat berat, serangan luar biasa, muka belakang, hati bawah. Kalau kita umat Islam tidak rapatkan barisan, tidak bersatu awak, sudah hancur. Barangkali inilah bapak yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita orang-orang yang betul-betul mencintai Rasulullah, mendolakan Rasulullah, melaksanakan segala perintahnya, insyaallah kita akan selamat di dunia, selamat kita di akhirat. Bahagia kita di dunia, bahagia kita di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.